Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa. Allahumma rzuqna yaqinan walhikna bissolihin waj'alli lisana sidqin fil akhirin waj'alli min warathati jannatin naim. Anak-anakku yang soleh dan solehah beserta ayah bunda di rumah, bertemu lagi dengan saya Bu Salamah di Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita semua, keluarga kita semua selalu diberi kekuatan, semangat, dan kemudahan untuk beribadah di bulan Ramadan ini hingga selesai nanti. Allahumma amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah dan ayah bunda di rumah, kali ini Bu Salamah akan berkisah seorang tokoh ulama yang terkenal hingga sekarang. Padahal tokoh itu sudah meninggal, tapi karyanya sampai sekarang masih kita pelajari dan masih dijadikan referensi ulama terkini. Nah, siapakah dia? Beliau adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia adalah seorang yang sering disebut sebagai anak batu. Hah? Anak batu? Kok bisa? Sangat bisa. Itu adalah batu adalah tamsil dari kisah perjalanan seorang Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kisahnya seperti ini. Pada saat itu, pada zaman Khalifah Turki Utsmani, tepatnya di negara Palestina, ada seorang anak yang diberi panggilan Ibnu Hajar alias si anak batu. Nah, tentunya kita jadi kepo, kita jadi ingin tahu kenapa seorang ulama sampai pernah disebut dengan sebutan anak batu. Anak-anakku, Ibnu Hajar ketika berumur 4 tahun, dia sudah ditinggal berpulang ke rahmatullah ayahnya. Dan ketika berusia 6 tahun, beliau ditinggal berpulang ibunya. Akhirnya beliau menjadi seorang yatim piatu. Kemudian singkat cerita dia diasuh oleh kakaknya. Nah, pada saat itu belum ada sekolah seperti sekarang ini, sekolah modern, sekolah formal. Nah, saat itu Ibnu Hajar dia belajar di sebuah madrasah. Dia sebenarnya seorang anak yang teguh pendirian, yang cerdas. Tapi entah kenapa pada kelas beliau, dia itu pemahaman ilmunya itu jauh tertinggal dengan teman-teman sekelasnya. Ketika yang lainnya sudah menghafal satu surah, dia baru 1 ayat saja. Misalnya, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia hanya bisanya alam taro. Dia lupa. Dan ketika dia menghafal, dia itu cepat lupa. Kemudian dia diejek sama temannya, akhirnya dia frustasi. Dia putus asa. Kemudian dia pergi dari madrasah tanpa pamit, alias bolos. Dia pergi dari madrasah, pergi sejauh-jauhnya. Dia tidak ingin pulang ke rumah karena pastinya dia malu dan takut kalau dia pulang ke rumah belum sukses dengan apa yang dia citakan. Kemudian ketika dia perjalanan keluar dari madrasah itu, tibalah di sebuah hutan. Kemudian cuaca saat itu mendung, kemudian ada hujan angin yang sangat dahsyat, sehingga dia mencari tempat berteduh. Nah, alhamdulillahnya di sekitar situ ada sebuah goa. Masuklah Ibnu Hajar ke dalam gua untuk berteduh.
Kemudian dia masuk ke dalam gua, dia mencari tempat yang nyaman untuk dia duduk. Dia termenung sendirian dan melihat sekeliling gua itu. Kemudian dia mendengar suara. Tes, tes. Suara apa itu? Ya, suara air yang menetes. Kemudian Ibnu Hajar berdiri mencari sumber suara. Alhamdulillah ada air, aku ingin minum. Dia berjalan mendekati sumber suara tadi, ternyata benar suara air. Suara air yang menetes, satu tetes demi satu tetes. Tes. Dia perhatikan di bawah. Di bawah ada seonggok batu besar. Dan dia perhatikan di situ ada lubang kecil yang sangat dalam. Kemudian dia melihat ke atas lagi. Dia kebingungan, masa sih air setetes dengan kekuatan yang sangat lemah bisa melubangi batu sebesar itu, bisa sedalam itu? Dia berpikir lama, akhirnya dia bisa mengambil hikmahnya. Dia mengambil kesimpulan dari proses alam tadi. Oh, dengan kekuatan yang sangat kecil, yang sangat lemah, jika dilakukan dengan terus-menerus, ternyata itu akan merubah sesuatu. Tadi yang batu yang sangat keras, sangat kuat, bisa dilubangi dengan tetesan air yang lemah kekuatannya. Tapi nyatanya batu itu berlubang sangat dalam. Dia kemudian termenung. Batu ini sangat keras. Kepalaku keras, tapi tidak sekeras batu ini. Jadi kalau aku lebih bersabar lagi, lebih telaten lagi, lebih istiqomah lagi, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, aku pasti satu langkah lagi aku pasti akan sukses. Anak-anakku yang soleh dan solehah, apa yang dilakukan Ibnu Hajar selanjutnya? Nah, benar. Ibnu Hajar kemudian dia pulang. Pulang kemana? Ke rumah? Tentu tidak, karena dia sudah mendapatkan kekuatan, sudah dicas. Untuk apa? Untuk melanjutkan menuntut ilmu di mana? Betul, di madrasah. Akhirnya dia kembali ke madrasah, dia menemui gurunya. Wahai guru, ampuni aku guru, maafkan aku kemarin sudah tidak sopan. Aku sudah pergi meninggalkan madrasah tanpa izin. Soalnya aku bingung. Aku pengen bisa, tapi kok nggak bisa-bisa. Terus, kenapa kamu kembali ke sini, wahai Ibnu Hajar? Kata gurunya, aku ke sini sudah dengan semangat baru, wahai guru. Kemudian anak-anakku, si Ibnu Hajar menceritakan kejadian yang di hutan tadi, yang di dalam gua. Terus gurunya tersenyum. Kemudian dia melihat kesungguhan dari wajah dan mata si Ibnu Hajar untuk menuntut ilmu kembali. Nah, setelah itu dia menemukan kekuatan baru, dia rajin, semakin rajin belajar, tidak putus asa. Gagal itu biasa, ya anak-anak, gagal itu biasa. Yang luar biasa adalah ketika kita bisa bangkit dari kegagalan itu, itulah yang akan mengantarkan kita menuju apa yang kita citakan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, baik, dari kisah yang Bu Guru tuturkan tadi, tentunya anak-anak sudah bisa memahami apapun itu pasti bisa kita dapatkan. Termasuk untuk menjadi anak yang pandai, anak yang wawasan ilmunya banyak, itu dengan apa tadi? Ya, bagus, istiqomah, terus-menerus. Sedikit-sedikit tapi sering. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak usah takut gagal. Ya, nggak usah kalau remedi, nggak usah malu, ya. Biasa itu. Tapi yang perlu kita
tekankan di sini apa? Dari kegagalan bagaimana kita bangkit. Ya. Oh, nilaiku segini. Berarti aku belajarnya lebih keras lagi. Misalnya besok tidak langsung 100 nggak apa-apa. Yang penting nilainya meningkat. Sabar. Karena Allah berpesan di Al-Quran, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kita tidak merubah sendiri. Kalau kita tidak semangat bergerak merubah apa yang sudah menjadi kebiasaan buruk kita. Demikian anak-anakku yang soleh dan soleha dan ayah bunda di rumah, kisah dari Bu Salamah insya Allah sangat menginspirasi buat Bu Salamah sendiri, buat anak-anak dan semua pemirsa yang sempat menyaksikan link YouTube ini. Salah ya. Akhir kata yang perlu Bu Salamah tekankan untuk Bu Salamah sendiri dan teman-teman semuanya, marilah kita isi hari demi hari di bulan Ramadan ini yang tinggal beberapa hari dengan amaliyah yang lebih baik lagi. Yang kemarin tarawihnya sempat bolong, ayo kita isi. Yang kemarin tadarusnya belum rajin, ditambah tadarusnya yang rajin. Baik Bu Guru. Baiklah Bu Guru akhiri. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wallahu subhanah al-mulhimu lis-shawab wal muwafiqu lis-sadad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.